Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, kembali menghembuskan sinyal partainya ingin mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan yang dipilih lewat keterwakilan parpol di DPRD. Alasan ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara pilkada, menjadi faktor utama partai milik Prabowo ini minta pilkada tak lagi langsung. Bupati, wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Senada, Wakil Ketua MPR fraksi PAN Edi Suparno bahkan menilai usulan pilkada lewat DPRD sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Menurut mantan Sekjen PAN ini, sejak pilkada dilakukan secara langsung, persoalan politik uang dan politik dinasti terus terjadi. Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan itu kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan ya yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka. Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada dalam sila keempat dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Namun, usulan ini ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini menilai pilkada melalui DPRD menghilangkan hak rakyat untuk ikut serta dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Buat kami aneh saja apabila hak rakyat hari ini untuk memilih pemimpinnya juga kemudian harus dikebiri. Padahal itu hak yang sangat dasar di negara-negara demokratis. Semua rakyat diajarkan untuk memilih pemimpin secara langsung sebagai bagian dari cara mereka untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Usulan Bahlil ini disambut baik Presiden Prabowo. Menurutnya demokrasi yang baik harus mengurangi permainan uang agar jangan hanya kaum berduit yang menguasai politik. Prabowo bahkan menilai pilkada langsung adalah sistem politik yang meniru-niru negara lain. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis,
Tapi jangan buang-buang uang. Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi-fraksi di parlemen. Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti harus dikaji kembali. Karena sejarahnya, pilkada diputuskan dilakukan secara langsung agar rakyat bisa memutuskan siapa pemimpinnya, sekaligus menghindari kong-kali-kong parpol di parlemen daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu tepatkah menghilangkan politik uang dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar? Satu-satunya dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD. Kita akan bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan analis politik Adi Prayitno. Nanti juga akan bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat petang Bang Deddy, Mas Adi. Selamat petang, Cynthia. Selamat petang, Deddy. selamat tahun baru ya sebelumnya. Tahun baru. Oke, saya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, ini kan posisi PDI Perjuangan tegas-tegas menolak pilkada melalui DPRD. Tapi apa tanggapan Anda kalau dari Partai Golkar, Gerindra, dan juga PAN ini sepakat ingin diubah karena memang mahalnya biaya politik untuk efisiensi dan juga suburnya politik uang selama pilkada langsung ini berjalan, Bang Deddy? Ya, kalau bicaranya adalah untuk efisiensi, nggak usah ada pemilihan DPRD juga. Sekda aja atau ASN aja bikin jadi kepala daerah, nggak usah kita pilih. Jadi berdasarkan tim pansel aja. Itu sama sekali nggak pakai duit gitu loh. Yang kedua, usul ini disampaikan setelah koalisi pemerintah memenangkan pertarungan 1 tahun gitu. Saya yakin ini kalau diangkat sebelum pilpres, sebelum pileg, bubar tuh semua tuh. Jadi saya melihatnya begini, kita harus tanya dulu, pemborosan uang atau politik uang dari sisi mana? Kalau dari sisi penyelenggaraan, kalau pilkada itu ditaruh bersamaan dengan pemilu yang lain, baik pemilu kepala daerah langsung untuk DPR, DPRD, ataupun dengan pilpres, maka tidak ada biaya tambahan kecuali cetak surat suara. Yang kedua, kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik, ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, 1 kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Itu partai politik yang bikin gitu loh. Kenapa partai politik lagi? Yang kedua, ambil contoh. Kalau semua partai mencalonkan orang-orang yang memang punya rekam jejak di bawah, maka kebutuhan untuk money politik itu dengan sendirinya akan hilang bahkan mengecil. Tetapi kan memang partai politik sendiri yang memilih orang-orang tanpa melatihkan rekam jejak. Akhirnya siapa yang punya uang itulah kan begitu tuh. Nah yang ketiga, money politik, inefisiensi, pemborosan segala macam, itu juga ada dampak dari penyelenggara dan pengawas pemilu termasuk penegakan hukum. Ini kan sama aja. Ya, lu yang berbuat, lu nyalakan orang lain, blaming the victim gitu loh. Oke, saya akan ke Bang Doli. Bang Doli, ini Golkar bisa dikatakan sebagai partai politik yang pertama kali memiliki ide awal di kali ini. Usulkan pilkada langsung diubah menjadi keterwakilan di DPRD. Tapi yang namanya usulan biasanya kan ada pro kontranya. Kali ini agak berbeda. Usulan Golkar ini langsung disetujui oleh Presiden dan juga parpolnya. Kalau Bang Doli, ini murni maunya Golkar atau gimana nih Bang Doli? Kalau Golkar sebetulnya dalam 1,5 tahun ini kita sudah bentuk tim kajian politik ya. Bukan hanya untuk pilkada tapi juga untuk sistem pemilu, soal undang-undang partai politik dan seterusnya. Intinya kita berkeinginan untuk menyempurnakan sistem politik kita, termasuk hulunya itu adalah sistem pemilu dan pilkada. Nah soal pilkada kita juga sebetulnya punya 3 opsi sesungguhnya ya. Ya 3 opsi itu masih pertama adalah tetap penyelenggaraan pilkada seperti yang sekarang sedang berlangsung selama ini langsung oleh rakyat. Yang kedua semua dikembalikan ke DPRD. Yang ketiga adalah ini asimetris atau hybrid. Jadi ada yang tetap berlangsung dipilih oleh rakyat, ada juga ke DPRD. Tapi khusus untuk yang DPRD kami sudah hampir final ya bahwa
pemilihan gubernur itu harus kembali ke DPRD. Dan harus berbeda lah dengan 3 struktur kekuasaan yang eksekutif ada di negara kita, ya. Presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, dan kepala desa gitu. Nah, yang kabupaten kota, nah hybridnya itu ya nanti ini sekarang kita sedang juga terus sebetulnya ingin menguji publik dan menyampaikan aspirasi. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian ada komunikasi politik ya antara ketua partai politik kami dengan ketua umum partai politik yang lain. Nah, kalau bicara kemudian soal juga, ya dalam perjalanannya, Bang Doli, maaf nih saya potong. Ini sudah ada komunikasi. Apakah mungkin bisa dilihat di layar ya? Ini ada foto di mana ada pertemuan, ada Pak Bahlil dan juga ada Pak Julhas dan juga ada Bang Dasko nih. Ini ngebahas itu langsung? Saya tidak tahu persis karena saya tidak ikut dan itu kan pertemuan beberapa hari yang lalu ya. Pak Bahlil nggak kasih bocoran? Saya teruskan dulu yang tadi. Ya. Nah, selain ada komunikasi politik dengan partai politik yang lain, kami kan kemarin barusan melaksanakan rapat pimpinan nasional ya. Nah, kami juga menyerap aspirasi pandangan dari masukan daerah. DPD provinsi. Nah, sebagian besar menyampaikan memang kecenderungannya mendorong pemilihan kepala daerah itu kembali ke DPRD dengan catatan-catatan ya. Nah, catatan nanti kita diskusikan. Nah, kembali soal foto ini, nah saya mencari informasi. Nah, sebetulnya ini silaturahim biasa saja. Ada 2 hal yang dibicarakan. Pertama adalah bicara kemungkinan terbentuknya koalisi permanen, masih penjajakan koalisi permanen di periode ini. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan soal isu undang-undang politik. Jadi karena memang kan informasi yang sudah kita dapatkan, kemungkinan di awal tahun ini sudah mulai bicara tentang pembahasan undang-undang partai politik. Jadi sudah mulai juga ada brainstorming dan sharing informasi berkaitan dengan itu. Jadi tidak spesifik soal pemilu, soal pilkada dan seterusnya. Oke, saya ke Mas Hadi. Mas Hadi, ini sejauh ini yang tegas menolak baru PDI Perjuangan. Apa yang Anda baca dari dalam tanda kutip ya, kekompakan beberapa parpol yang mendesak ataupun mengusulkan soal pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD? Ya, saya kira secara prinsip masing-masing partai memiliki sikap politik yang berbeda ya. Tapi saya membaca kenapa hampir mayoritas partai politik itu mendukung terkait dengan wacana pilkada oleh DPRD. Ini sepertinya semacam uji coba soal kemungkinan koalisi permanen yang beberapa waktu yang lalu itu sempat dibangun ya. Ini semacam test case, kira-kira siapa saja yang bisa diajak kerjasama dan batu-batu kekuatannya itu bisa diukur dari case to case seperti soal pilkada DPRD ataupun tidak. Itu yang pertama ya Mbak. Yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya kan beberapa waktu yang lalu ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada dengan pemilu itu satu rumpun, tidak bisa dipisah. Kalau pilkada itu dipilih oleh DPRD itu artinya pilkada itu berbeda dengan pilpres dan pileg yang dipilih secara langsung. Dan inilah mesti dibaca secara konstitusional bahwa putusan MK itu kan final and binding dan kemudian putusannya itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi inilah yang kemudian belakangan ini menjadi diskursus yang cukup luar biasa ya. Kenapa? Ya khawatir putusan MK itu tidak diikuti dengan keputusan-keputusan politik yang lainnya. Nah tapi secara prinsip ya kalau argumentasi pilkada itu oleh DPRD karena efisiensi politik uang, ya saya kira kan sangat gampang ya. Misalnya efisiensi dari segi penyelenggaraan. Ya misalnya dari rekayasa TPS itu ya ditambah jumlah pencoblosnya kan selama ini kan TPS misalnya cuma 300 bisa ditambah 1.000 orang gitu per tiap TPS dan misalnya pemilunya itu pencoblosannya mulai dari jam 7 bisa sampai sore atau jelang maghrib. Jadi kalau alasannya efisiensi sebenarnya masih ada pilihan-pilihan lain seperti itu ya Mas Hadi ya? Agak mudah sebenarnya atau misalnya mulai digagal soal e-voting ya itu kan lebih sederhana dan lebih memudahkan terkait dengan hal ikhwal teknis dan administratif penyelenggaraan. Nah terkait dengan politik uang mahar politik itu kuncinya di partai politik karena hampir semua kontestan politik di pilkada ya mostly hampir bisa dipastikan dari partai. Kalau partai
mengharamkan politik uang. Kalau partai itu mengharamkan mahar politik, ya biaya politik itu bisa ditekan. Cuman kan problemnya publik juga tahu bahwa kalau musim pilkada, musim pemilu itu kan semacam musim semi, bagaimana partai itu ya memang sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan logistik lah. Artinya saat ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini mutlak terkait soal efisiensi atau memang justru kemunduran dari demokratis. Kita akan bahas selepas jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Ya, kita masih membahas soal usulan yang disampaikan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD. Bang Doli, oke lah kita tahu pilkada langsung ini memang dinilai mahal. Tapi apakah biaya demokrasi ini layak sebenarnya dipangkas? Apakah Golkar juga sudah tanya langsung ke konstituen di daerah-daerah soal usulan ini? Nah itu, jadi kita sekarang kan sudah punya opsi-opsi, walaupun kemarin hasil rapimnas seperti itu. Nah langkah berikutnya adalah ya kita akan komunikasikan kepada seluruh stakeholder ya, baik partai politik, kemudian ya masyarakat sipil, kampus, kelompok akademis. Nah nanti ini yang kita akan, karena kan endingnya ini semua kan dalam pembahasan undang-undang yang sebetulnya sudah kita tunggu dari beberapa waktu yang lalu. Nah tapi maaf saya potong lagi Bang Doli, ini kan sebenarnya amanat reformasi loh. Loh, iya makanya ini saya baru menjelaskan itu ya, bahwa kita sebetulnya harus menjaga dua prinsip sebetulnya. Selama ini kan yang dikemukakan adalah efisiensi ya, terus kemudian biaya politik yang tidak boleh tinggi gitu. Nah ini pun juga dibagi dua ya, biaya penyelenggaraan dan kemudian biaya politik lain-lainnya itu. Ini yang kemudian jadi problem menurut saya selama ini. Kalau biaya penyelenggaraan, kalau memang kita semua sepakat ini pemilihan langsung, ya no isu sebetulnya mau berapa biayanya. Nah tapi kalau kemudian kita berpikir perlu ada efisiensi, saya kira juga bagus juga. Nah saya setuju tadi misalnya kalau semua partai politik punya kesadaran bahwa urusan politik ini nggak harus selalu identik dengan soal biaya yang terlalu tinggi. Nah itu juga nanti kita harus bicarakan tentang baik sistemnya maupun juga undang-undang partai politiknya. Nah itu satu sisi. Bandul yang lain adalah soal demokrasi, ya sistem demokrasi yang harus dipertahankan. Gitu. Ini yang harus kita cari titik temunya nih, jangan dipertentangkan antara efisiensi dengan soal biaya, dengan soal demokrasi. Nah ini kan baru apa namanya ya, opsi, baru kemudian kajian dan segala macam. Jadi gini, kalau kami misalnya sekarang sudah punya apa namanya kajian lanjutan. Ketika misalnya disepakati DPRD, bagaimana tetap menjaga keterlibatan publiknya misalnya. Jadi artinya dipertemukan dengan sistem itu yang tadi menyeimbangkan antara efisiensi dengan demokrasi. Oke, kami tangkap. Nah, sisi lain saya kira kita harus juga berpikir kalau kemudian kita memilih pada akhirnya nanti pemilihan langsung, bagaimana supaya biaya politik itu rendah. Oke, kami tangkap Bang Doli. Ini penting. Jadi jangan kita bicara nolak ini nolak itu, tapi kita nggak punya solusinya. Dua-duanya juga problem sebetulnya, baik yang soal biaya tinggi maupun dengan soal demokrasinya gitu. Bang Deddy, saya ke PDI Perjuangan. Kalau Bang Deddy ini melihatnya apa sih sebenarnya yang dilakukan Partai Golkar dan juga sejumlah partai lainnya yang setuju agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD? Apakah ini memang murni efisiensi atau ada kepentingan jangka panjang 2029 mungkin? Ya saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen, ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Tapi mari kita bedah satu-satu lah. Misalnya anggaran yang begitu besar di tingkat penyelenggaraan. Tadi saya sudah sampaikan, kan ini bisa digabung dengan pemilu lain. Apakah dengan pemilu DPRD sebagaimana diputuskan MK atau digabung dengan Pilpres. Jadi penyelenggaraan hari yang sama ya. Lalu kemudian yang membedakan cuma tambahan surat suara, kan misalnya begitu. Ya. Lalu ada cara milih tadi apakah dengan e-voting. Jadi soal itu saya kira tidak terlalu masalah termasuk di pihak pasangan calon.
ambil contoh, jika semua kandidat yang bersaing ya dibuatkan escrow account lah oleh KPU sebagai penyelenggara, sekian nih biaya kampanye, ya, lalu setiap dia melakukan kegiatan, ya itu nyampaikan, lalu dieksekusi. Oke, Di luar daripada itu tentu dengar dulu, maka soal biaya ini dibatasi maksimum spending gitu loh, sehingga tidak ada yang jor-joran main money politik. Nah, money politik kenapa bisa terjadi secara masif? Kan karena penegakan hukumnya nggak jelas, nggak jalan. Nah, ini kan semua harus dilihat. Jadi kalau menilai itu, neracanya harus seimbang. Jangan cuma bilang jeleknya yang A, tapi yang B nggak dihitung jeleknya gimana. Kita sudah ngalamin. Dulu korupsi itu di gedung DPRD, melibatkan partai politik juga. Tapi kalau ini Dampaknya tetap apa? lolos, PDI Perjuangan akan melakukan apa? Apakah akan melakukan lobby-lobby politik mungkin? Nah, kalau ini mau dipaksakan, kami hanya bisa mengembalikan persoalan ini kepada rakyat. Karena kami cuma 16% di DPR. Apakah rakyat Indonesia akan menerima kembali ke masa lalu? Kita dipangku oleh gagasan-gagasan sentralistik kayak begini. Silakan nanti rakyat yang menilai. Ya, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau yang diusulkan Golkar dan teman-teman ini adalah menurut Anda bentuk koreksi sistem atau sinyal memang untuk adanya sentralisasi pusat? Ya kalau saya secara prinsip pilkada langsung bahwa layak dievaluasi iya, soal politik uang, tentang mahar politik, termasuk juga soal biaya penyelenggaraan yang menurut saya juga terlampau mahal, saya kira sangat layak untuk dievaluasi. Tapi kan jawabannya kan tidak harus mengembalikan pilkada oleh DPRD, apalagi kan kita tahu soal trust publik ke DPRD itu kan cukup rendah karena begitu banyak misalnya keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh DPRD dan bahkan DPR pusat itu kan seringkali tidak pernah melibatkan rakyat. Pernah tidak DPRD itu dalam memutuskan keputusan apapun bertanya kepada rakyatnya tempat dia mencalonkan diri di basis konstituennya? Kan tidak pernah melakukan. Jadi itu sebenarnya ditentang bagaimana kemudian masa depan kepala-kepala daerah itu dipasrahkan dan ditentukan oleh mereka yang memang kinerjanya selama ini disorot. Nah, bagi sebenarnya ini menjadi penting ya bahwa untuk menentukan siapa menjadi kepala daerahnya. Jangan ada kesan bahwa elit ini mulai takut dengan rakyatnya karena di tengah pemilih yang semakin kritis dan semakin nasional, ya pemilih-pemilih yang tidak kompeten dipilih dan dia dihukum dalam pilkada itu. Oke, kami tangkap. Jadi kesan itu yang harus dihindarkan sebenarnya. Tapi bagi saya hal-hal yang sifatnya mahal gampang kok kuncinya di partai. Kami tangkap Mas Adi. Saya ke Bang Doli, singkat saja Bang Doli, yang menjadi kepemilikan rakyat terkait demokrasi satu-satunya adalah suara. Lalu jika rakyat hanya menonton umpamanya debat, tapi tidak memilih, di mana letak kedaulatannya? Singkat saja. Pertama menurut saya keinginan kita dan peluang serta momentum untuk mengevaluasi menyempurnakan sistem ini jangan kemudian di stigma, di framing ini untuk kepentingan politik gitu ya. Kita sebetulnya sudah sejak lama dari kalau bicara tentang saya 5 tahun yang lalu bicara tentang soal revisi sistem politik ini. Jadi jangan kemudian diarahkan ini untuk kepentingan elit tertentu 2029 dan segala macam. Enggak, ini momentum kita untuk menyempurnakan sistem ini gitu loh. Nah, soal ada opsi kembali ke DPRD yang memang itu juga dijamin dalam konstitusi kita. Jangan kemudian juga disimpulkan ini sesuatu yang tadi itu kembali ke soal kepentingan politik. Dan ini masih bergulir ya, bergulir gitu loh. Jadi artinya masih dibahas dan juga masih diformulasikan seperti itu ya. Dan kita nggak tutup-tutupi, kita sampaikan ke publik, kita tunggu responnya seperti apa nanti bagaimana gitu. Itu yang kita butuhkan sekarang sebetulnya gitu. Baik, terima kasih Bang Doli dan juga terima kasih Bang Dedi dan Mas Adi untuk perspektifnya sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Sore.